Halo semuanya, selamat datang kembali. Di pertemuan kita yang lalu, kita kan udah seru-seruan ngebahas soal strategi konten, mulai dari AIDA, funnel, sampai konten plan yang matang. Nah, setelah semua rencana keren itu jadi, sekarang muncul satu pertanyaan yang krusial banget. Pertanyaannya adalah, konten-konten brilian yang udah kita susun itu mau ditaruh di mana? Mau tinggal di mana dia? Kita butuh sebuah rumah utama, sebuah markas besar. Dan ya, itulah topik kita hari ini. Gimana caranya membangun fondasi atau rumah digital untuk bisnis kita. Rencana perjalanan kita hari ini simpel aja. Pertama, kita bakal bedah kenapa sih konten itu butuh rumah. Terus kita lanjut ke bagian teknisnya, yaitu membangun fondasi dan juga merancang dana bangunannya. Kalau udah jadi, kita juga harus tahu cara membuka pintu biar pengunjung bisa datang. Dan terakhir, tentu saja ada rangkuman dan apa langkah selanjutnya buat kalian semua. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sebuah konten harus punya rumah? Yuk, kita dalami alasan paling mendasar kenapa setiap bisnis, sekecil apapun itu, wajib hukumnya punya sebuah website. Gampangnya gini, website itu ya kumpulan halaman digital. Fungsinya buat apa? Buat kasih info ke pelanggan, buat ngebangun brand kita, dan pastinya buat jualan produk. Anggap aja website itu kayak kantor pusat atau toko utama bisnis kita, tapi versi online. Pasti ada yang mikir, Pak, kan udah ada Instagram, TikTok, ngapain repot-repot bikin website? Nah, ini bedanya gede banget. Media sosial tuh ibarat kita nyewa ruko di mall. Kita harus nurut sama aturan yang punya mall, yaitu algoritma. Kalau algoritmanya ganti, ya nasib kita bisa ikut berubah. Sementara website, itu tanah dan bangunan punya kita sendiri. Kita punya kendali 100%. Ini aset jangka panjang loh. Manfaat punya website itu ada 3, dan ini nyata banget dampaknya. Pertama, biar gampang ditemuin di Google, orang zaman sekarang nyari apa-apa kan di Google. Kedua, pasar kita jadi luas banget, nggak cuma di satu kota, tapi bisa seluruh dunia. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, website yang profesional itu langsung naikin tingkat kepercayaan calon pembeli. Kelihatan lebih serius? Oke, sekarang kita tahu kenapa website itu penting. Sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit teknis, tapi tenang, nggak usah pusing dulu. Kita akan pakai analogi rumah yang super sederhana, biar istilah-istilah yang kedengarannya rumit ini jadi gampang banget dipahami. Coba bayangin kayak gini ya, domain itu adalah alamat unik rumah kita. Misalnya, jalankopienak nomor1.com. Terus, hosting itu adalah kafling tanahnya, tempat kita bakal bangun rumah. Nah, websitenya itu sendiri adalah bangunannya, lengkap dengan ruangan-ruangannya yang kita sebut halaman web. Kebayang ya? Kalau zaman dulu bikin website itu ribet, harus jago coding. Nah sekarang ada yang namanya CMS atau Content Management System. Anggap aja ini kayak seperangkat alat tukang yang canggih banget. Dengan alat ini siapapun, termasuk kita yang awam, bisa bangun rumah digital sendiri tanpa perlu jadi programmer. Dari sekian banyak alat tukang yang ada satu nih yang jadi juaranya dunia. Bisa kita lihat dari data ini, WordPress itu menguasai lebih dari 40% pasar global. Ini angka yang luar biasa besar. Dan dominasi inilah yang jadi alasan kenapa kita di kelas ini akan fokus belajar WordPress. Ini udah jadi standar industri. Kenapa sih WordPress bisa sepopuler itu? Simple, karena gampang banget dipakainya. Pilihan desain atau template-nya ribuan, super fleksibel mau dibikin jadi apa aja, dan yang paling asyik, gampang banget disulap jadi toko online. Jadi, misal nanti kalian mau bikin bisnis kopi literan, WordPress ini pilihan yang paling pas. Oke, tanah sudah ada, alat-alat konstruksi juga sudah siap. Sekarang waktunya kita jadi arsiteknya. Di bagian ketiga ini, kita akan fokus merancang denah atau blueprint dari rumah digital yang mau kita bangun. Sebenarnya, setiap halaman web itu strukturnya sederhana banget, cuma ada 3 bagian utama. Paling atas itu namanya header, biasanya isinya logo dan menu navigasi. Terus bagian tengah itu konten, ini isi utamanya. Dan paling bawah ada footer, biasanya buat info kontak atau link-link penting. Simple kan? Nah, struktur yang rapi ini juga berlaku buat keseluruhan website, bukan cuma per halaman. Alurnya harus jelas. Pengunjung datang ke halaman beranda, dari situ mereka harus bisa dengan gampang nemuin halaman produk, atau mungkin mau baca-baca di blog, atau langsung ke halaman kontak. Hierarki yang logis ini penting banget. Nggak cuma buat pengunjung, tapi juga biar Google suka sama website kita. Dan inget ya, desain yang bagus itu bukan cuma soal cantik atau estetik. Jauh lebih penting dari itu adalah websitenya harus gampang dipakai, nggak bikin pusing pengunjung, dan yang pasti konsisten sama brand kita.
Desain yang baik itu membangun kepercayaan. Titik. Nanti saat kalian merancang, pikirkan juga jenis websitenya. Mau jadi apa? Mau jadi blog buat cerita-cerita? E-commerce buat jualan langsung? Atau sekedar company profile buat nunjukin bisnis kalian profesional? Atau mungkin website edukasi? Pilih yang paling pas sama tujuan bisnis kalian. Baik, rumahnya udah jadi, denahnya udah rapih. Tapi percuma kan punya rumah bagus kalau nggak ada yang tahu alamatnya dan nggak ada yang datang? Nah, di bagian keempat ini, kita akan belajar gimana caranya membuka pintu lebar-lebar dan mengundang tamu untuk masuk. Disinilah SEO atau Search Engine Optimization berperan. SEO itu ibarat kita memastikan rumah kita ada di jalan protokol yang rame, bukan di dalam gang buntu yang sepi. Tujuannya cuma satu, pas orang ngetik kata kunci yang relevan di Google, website kitalah yang muncul di halaman pertama. Selain itu, pastikan rumah kita ini nyaman buat tamu yang datang pakai kendaraan apapun. Maksudnya, website kita harus enak dilihat dan dipakai di perangkat apa saja. Ini namanya responsive design. Jadi, mau dibuka di laptop yang layarnya lebar atau di HP yang layarnya kecil, pengalamannya harus sama-sama bagus. Semua ini mulai dari website, media sosial, marketplace, kalau digabung itulah yang namanya kehadiran digital atau digital presence. Tapi ingat, prinsipnya semua channel lain itu fungsinya kayak brosur atau penunjuk arah yang tugasnya menggiring orang untuk datang ke rumah utama kita. Dan rumah utama kita adalah website. Oke, kita sudah sampai di akhir. Yuk, kita rangkum poin-poin paling penting dari obrolan kita hari ini dan kita bahas apa yang perlu kalian lakukan selanjutnya. Jadi, kesimpulannya apa? Website yang hebat itu adalah jantung dari semua aktivitas digital marketing kita. Dia adalah aset jangka panjang yang kita miliki sepenuhnya. Strukturnya harus rapi, desainnya harus bisa dipercaya, dan yang paling penting, bisa diakses dari mana saja, kapan saja, pakai perangkat apa saja. Nah, untuk langkah selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas evaluasi yang sudah saya siapkan. Tujuannya simpel kok, saya cuma mau memastikan kalian semua sudah paham betul konsep dan teorinya. Sebelum di pertemuan berikutnya, kita sama-sama turun tangan, langsung praktek bikin website pakai WordPress. Sebagai penutup, coba deh kalian renungkan pertanyaan ini. Kalau nanti punya ide bisnis sendiri, kira-kira rumah digital seperti apa yang akan kalian bangun? Coba bayangkan strukturnya, desainnya, halaman-halamannya. Hasil pemikiran kalian itu bakal jadi model penting untuk sesi praktek kita nanti. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.